Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono. Jadi kali ini saya akan membahas salah satu dapur keris yang memiliki look tidak biasa. Dan beberapa dapur keris yang memiliki look tidak biasa itu antara lain adalah Urupeng Dila atau Damar Muruk yang looknya cuma ada di pucuk. Terus ada yang namanya Megantoro. Megantoro itu yang looknya di bagian tengah ya, jadi naik dikit look, biasanya look 7 ya. Terus yang paling atas itu lurus, paling panjang. Terus ada lagi yang namanya Murmo Malelo, di mana looknya yang di bawah itu agak renggang, semakin ke atas semakin rapat looknya, itu Murmo Malelo. Nah, yang akan saya bahas ini adalah keris yang looknya jadi dari bawah sampai tengah lurus, baru di tengah bilah sampai ke atas ada looknya. Dan ini kebetulan look 5, yaitu dapur Roro Siduo. Nah, dapur Roro Siduo ini jadi kalau kata Roro mungkin teman-teman sudah tahu ya. Jadi itu artinya gadis ya, jadi berarti cucu seorang raja atau ningrat, Raden Roro. Tapi nanti kalau misalnya dia sudah menikah, nanti bukan Roro lagi. Jadi Raden Nganten gitu. Nah, Roro itu bermakna jadi kesetiaan ya, atau kesayangan yang disayangi gitu loh. Memang salah satu filosofi dari keris dapur ini adalah memang jadi agar bisa jadi orang ibaratnya yang mudah disukai lah oleh orang-orang di sekitarnya gitu loh. Nah, keris yang berdapur Roro Siduo ini adalah keris baru ya, baru 3 hari yang lalu selesai. Ini adalah pesanan dari salah seorang pecinta Tosan Aji dari Sumatera ya, dari Pekanbaru tepatnya, yaitu Mas Agus. Dan saya memang sudah izin sama Mas Agus, jadi sebelum ini dikirim ke Pekanbaru, ini pusakanya saya pakai untuk bikin video sebentar gitu loh. Dan ini adalah karya Empu Haryo Herlambang Atmadirja dari Surabaya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya nanti langsung kita ulas ya. Jadi bagaimana detailnya dari keris dapur Roro Siduo ini. Dan ini merupakan keris kelengan. Jadi mari kita simak bersama-sama. Ini adalah buku pemilik Tosan Aji yang keterangannya ditulis langsung oleh Empu Haryo Herlambang. Dan halaman 1 ini tentang identitas pemilik. Terus halaman 2 tentang identitas Tosan Aji. Jadi contoh ini jenis keris dapur Roro Siduo Pamor Wulung Tangguh Surabaya era 2020 Empu Haryo Herlambang. Keterangan sandangan dan filosofinya yaitu untuk lelaku dan tolak balak. Untuk identitas materi ini ada berat bahannya dipakai termasuk lipatannya jumlahnya 4098 lipatan. Sedang halaman 4 sampai halaman 9 itu berisi tentang perubahan pemilik Tosan Aji ini ya. Nah, ini adalah detail dari keris dapur Roro Siduo ya. Jadi itu tadi gandengnya polos, ada tingil odo-odo, looknya 5. Dan ini looknya dari bagian tengah bilah sampai atas ya. Nah, ini bagian sor-sorannya. Itu ada ornamen seperti mata ya, mata 1 ya. Jadi itu untuk tolak balak, Dan look 5 sendiri itu adalah untuk lelaku atau ngelmu. Nah, ini kalau diperhatikan permukaan bilahnya, ini teman-teman bisa melihat tadi gradasi yang bagian tepi itu ya, yang abu-abu, itu adalah selorok. Dan ini memang garapannya sangat halus ya. Karena memang ini lipatannya bisa dibilang sangat banyak, 4098 lipatan. Jadi ini salah satu karya yang bisa dibilang rancang bangunnya sangat-sangat bagus ya. Nah, itu kelihatan ya seloroknya yang tepi itu ya. Seloroknya, walaupun ini sangat halus. Ini bagian cor-corannya. Kalau teman-teman perhatikan, nah ini bagian gonjo belakang, itu agak ngipas, itu kalau diraba nanti beda ya. Nah, ini untuk yang lebih jelasnya ya tentang bilah. Teman-teman kalau perhatikan permukaan bilahnya, nah itu terlihat sedikit ya kayak lipat-lipatan, jadi bukan besi halus biasa ya. Itu memang dari tempat lipat
Dan itu seloroknya juga teman-teman bisa lihat lebih jelas ya. Yang bagian tepi itu ada perbedaan gradasi warna ya. Kalau yang di tengah itu adalah saton ya, saton. Yang tepi itu selorok baja. Jadi ini bisa dibilang salah satu karya yang terbaik ya, yang diciptakan di era 2020 ini oleh Empu Haryo Herlambang. Nah ini silakan diperhatikan ya permukaan bilahnya, odo-odonya pun. Jadi ini bisa dibilang garapnya sangat-sangat halus ya, sangat bagus, sangat bagus. Nah ini bagian baliknya. Nah jadi permukaan bilah kalau teman perhatikan dengan seksama itu terlihat bekas lipatannya. Nah ini kalau yang dari sisi lain ya, maksudnya di luar, jadi pencahayaan luar ruangan tuh. Nah ini memang kelengan atau istilahnya pamor wulung. Nah ini rancang bangunnya bagian sor-soran kalau teman-teman perhatikan. Sekilas memang sangat sederhana ya, tapi ini untuk yang sudah berkecimpung lama dunia perkerisan nanti akan tahu ya bagaimana rancang bangun keris ini. Ini hampir semuanya bisa dilihat itu sangat pakem semua ya, sangat pakem. Nah sangat cantik ya. Dan memang untuk membuat karya kelengan itu harus benar-benar teliti karena ada salah meleset sedikit nanti pasti kelihatan dengan jelas kalau kelengan. Kalau pamor masih mending, jadi ada yang meleset bisa tertutup pamor. Tapi kalau kelengan tidak bisa. Jadi ada garapan yang tidak seimbang, tidak presisi, itu akan kelihatan. Nah, ini teman-teman kalau perhatikan lagi memang sangat indah ya kalau dilihat dari dekat seperti ini. Nah mungkin itu aja dulu ya dan semoga bermanfaat.